Mencoba untuk menguak apa yang ada di balik ini semua dan mengapa saya lihat Pratama Arhan sangat tertekan dan akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Fokuslah harapan Pratama Arhan untuk menjadi Bupati Blora di 2029 atau 2034 nanti. Mengapa? Karena dia menceraikan Aziza Rosiade. Seperti yang sudah saya ramalkan di video sebelumnya ini. Fokuslah harapan Pratama Arhan untuk menjadi Bupati Blora di 2029 atau 2034 nanti. Mengapa? Karena dia menceraikan Aziza Rosiade. Saya serius kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya akan mencoba untuk menguak apa yang ada di balik ini semua dan mengapa saya lihat Pratama Arhan sangat tertekan dan akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Seperti yang sudah saya ramalkan di video sebelumnya ini. Ini akan memungkinkan biasanya itu ujian ini berakhir pada perceraian. Satu kata itu saja. Langkah Pratama Arhan menggugat cerai Aziza Salsa, di mana warganet banyak memuji langkahnya bukan karena memang menginginkan mereka baru bercerai ya, tapi mereka warganet ini menilai Pratama Arhan ini berjuang sendirian berkarir sebagai pemain sepak bola di luar negeri tanpa didampingi oleh Aziza yang justru asik di Indonesia. Anak kampung, anak orang miskin dari Blora yang terus kemudian kebetulan jago main bola dan akhirnya menjadi skuad timnas dan viral karena golnya. Apakah pantas untuk mendapatkan seorang anak dari anggota DPR yang mulia, yang lahir sudah kaya raya, bersekolah di sekolah mentereng di Jakarta seperti Al-Azhar, Trisakti, dan bergaul bersama artis-artis yang lainnya? Saya pikir sejak awal ini pernikahan yang mungkin terlalu dipaksakan. Mereka nggak datang dari ladang yang sama. Lain ladang, lain belalang. Mereka ini seperti dua orang yang dicerabut dari tempat mereka itu hidup, lalu dipaksa untuk disandingkan. Oleh siapa? Mungkin oleh netizen, mungkin oleh orang tuanya, atau mungkin oleh sebuah ambisi untuk nantinya seseorang yang populer ini tadi, ya katanya mau jadi bupati nantinya. Tapi ini sesuatu yang sangat wajar dalam peta perpolitikan dan juga perartisan di Indonesia ini tadi. Tapi kita sebenarnya melihat bagaimana, ya semua orang juga tahu ya, tertekannya Pratama Arhan dengan kondisi ini. Saya tidak mengatakan Zize atau Aziza di sini ini nggak pantas atau nggak baik, bukan. Tapi sepantasnya dia ini memang menikahi seseorang yang ada atau datang dari latar belakang yang sama. Anak Jaksel keren yang mungkin juga anak dari anggota DPR atau artis dan sebagainya, yang kita tahulah jika kalian tinggal di Jakarta, maka sejatinya ini adalah satu pernikahan yang datang dari dua latar belakang yang sangat berbeda dan sangat mungkin untuk diselamatkan. Oke, tapi kan sejak awal kita tahu di saat mereka menikah berita ramai, terus habis itu banyak juga pemberitaan miring, mulai dari yang sempat kemarin diklarifikasi ada dugaan masuk perselingkuhan dan lain-lain. Saya nggak pengen masuk ke sana ya, karena saya juga nggak pengen untuk mengadili tindakan mereka berdua. Karena bisa jadi kalau ternyata yang perempuan dianggap melakukan itu tadi, karena yang laki-laki ini nggak memenuhi kebutuhannya sebagai seorang pria yang memang pantas menjadi suaminya. Maka ini semua sebenarnya adalah kisah ironi, tragis. Mungkin saja ini adalah pernikahan yang direncanakan untuk sebuah tujuan di masa depan. Bukan karena mereka saling mencintai yang sesungguhnya. Cinta yang teruji waktu. Yang karena mereka ini datang dari tempat yang sama. Mohon jangan keliru. Banyak pernikahan yang si laki-laki datang dari keluarga miskin, perempuannya datang dari keluarga kaya. Tapi akhirnya mereka ini menikah karena laki-laki ini bisa menempatkan dirinya lebih bermartabat, lebih bisa mengatur pasangannya. Dan akhirnya mereka berbahagia. Tapi dalam hal ini sepertinya hal ini tidak terjadi. Dan sayangnya akhirnya ini semua berakhir dengan yang laki-laki ini tadi mengakhiri dengan talak. Dan sepertinya ini semua sudah dicium akan terjadi dari berita-berita yang muncul di sebelum-sebelumnya. Sehingga saya katakan di sini kita tidak bisa menyalahkan Aziza. Kita juga tidak bisa menyalahkan Arhan. Yang kita bisa salahkan adalah
kondisi saat itu kenapa tidak mempertimbangkan lebih jauh lagi dan mencoba untuk mencari tahu bahwa sejatinya bisa saja mereka berdua ini memang nggak seharusnya dipersatukan. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Oke, berarti sejak awal memang ada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga mereka dengan adanya berita-berita miring seperti ini. Sebelum tidak harmonis, saya pikir kita harus tekankan lagi apa yang saya ingin katakan. Mereka ini datang dari dua tempat yang berbeda. Jika ternyata posisi laki perempuannya ini dibalik, mungkin ini masih bisa diselamatkan. Tapi laki-laki ini datang dari keluarga sederhana. Dia hanya tahu bermain bola dan dia jago. Dan terus kemudian yang laki-laki ini merumput dan memiliki karir di luar negeri, tapi tetap tidak merubah sebuah kenyataan bahwa dia menikahi seorang selebgram. Dia menikahi seseorang yang memiliki kehidupan yang jauh berbeda dengan si laki-laki ini tadi. Nah, laki-laki pun ini tadi bukan pesepak bola di Amerika, Brazil, Spanyol, yang mana pesepak bola ini sangat terkenal, kaya raya, dan memiliki apapun yang diinginkan di usia sangat mudanya. Pesepak bola di Indonesia itu belum sesejahtera pesepak bola di luar negeri yang mungkin pantas untuk menikahi anak pejabat seterkenal Azizah ini tadi. Lantas kalau misalkan kita bilang dari awal pernikahan ini memang ada tekanan di antara mereka berdua agar menikah, benar adanya atau enggak menurut Mas Rizal? Ya ada. Mungkin saja harapan yang diberikan oleh masyarakat terutama di sini. Kalau orang tua ya nggak salah juga kalau ternyata orang tua berharap anaknya ini berbahagia ketemu dengan orang yang akan memiliki ya tadi itu. Dan saat Arhan ini tadi ingin dijadikan bupati, itu sesuatu yang sangat mungkin melihat popularitasnya. Tetapi apakah hal-hal di luar itu juga tidak ditanyakan kepada dua anak ini tadi? Akankah mereka akan bisa saling menghormati sebagai suami dan istri? Akankah mereka akan bisa saling masuk ke dalam lingkungannya sebagai suami dan istri? Apakah mereka semua akan bisa saling ngobrol saat seluruh dunia tidak ada di sekitarnya dan tinggal mereka berdua saja? Apakah ini juga alasan mereka berdua belum memiliki anak hingga sekarang? Jadi kalau saya ingin katakan, memang dari awal ini sesuatu yang diharapkan terjadi, tapi gagal untuk ya berlanjut lebih lama lagi. Lantas sebenarnya apakah kalau kita bilang ini kan 2 tahun perjalanan pernikahan antara Arhan dan Azizah, sedangkan isu-isu atau mungkin bahkan perseteruan Azizah dengan Arhan kayaknya beberapa waktu lalu memberikan tanda-tanda bahwasanya memang rumah tangga mereka ini tidak akan bertahan lama. Apakah memang ini sudah dicoba ditahan makanya bisa diperpanjang sampai Iya, karena kita tahu kan sebenarnya kan dari tahun pertama pun sudah kejadian banyak isu. Tahun kedua banyak isu lagi. Tahun ketiga hingga kemarin bapaknya pun turun tangan untuk berusaha menuntut ya orang yang mengatakan hal yang nggak baik tentang anak, yang saya pun tidak setuju seperti itu. Itu juga terjadi hingga akhirnya terjadi sekarang ini. Saya kira tekanannya ini sangat kuat dan Pratama Arhan tidak bisa menanggung itu tadi, dan tidak ada yang harus disalahkan. Apakah Azizahnya, bapaknya Pratama Arhan atau siapa? Ya salahnya mereka berdua. Kenapa mereka tidak memperjuangkan diri mereka sendiri dari awal dan menuruti sesuatu yang mereka sebenarnya khawatir dan tahu sejak awal, tapi mereka mencoba untuk menjalani ini. Mungkin beda ceritanya kalau Pratama Arhan ini keturunan bule, atau Pratama Arhan ini ternyata lahir nggak dari keluarga semiskin bapak dan ibunya di sana, atau Pratama Arhan mungkin kuliahnya nggak di Semarang tapi melainkan kuliah di luar negeri juga, misalkan dia di Korea Selatan atau di Thailand, dia bisa sekolah di sana. Nah mungkin ini akan memberikan sebuah self-esteem, self-confidence untuknya menikahi seorang wanita yang tidak hanya seorang anak pejabat, tapi seorang influencer, seorang pemengaruh, seorang wanita yang memiliki power, kekuatan, teman yang sangat luas, dan dia ini kayak sesuatu yang nggak seharusnya bersatu. Oke. Lantas kalau kalau kita bilang sebenarnya kita lihat ya sampai Pak Andre sendiri
orang tua dari Aziza sempat turun tangan kemarin mencoba untuk membereskan isu-isu yang menyerang rumah tangga anaknya. Apakah sebenarnya juga perceraian ini kalau kita bisa bilang Pak Andre sudah mencoba untuk memediasi? Saya kira Pak Andre termasuk yang patah hati juga. Sebagai orang tua, saya melihat beliau ini pasti sangat menyayangkan. Dia sangat sayang pada anaknya. Dia pun sayang pada Arhan. Dan makanya dia pun ingin mengarahkan karirnya seperti yang tadi itu dibicarakan. Dan nggak ada salahnya juga kalau ternyata nanti memang mampu. Dan ini dilakukan dengan cara yang jujur. Tapi ya saya ingin menyalahkan kepada mereka berdua. Pada Arhan dan juga Aziza. Yang mereka seharusnya tahu ini semua itu butuh upaya yang lebih kuat. Jika memang iya, mengapa mereka menyerah sekarang ini? Harusnya masih ada waktu untuk merubah. Tapi kita tahu bahwa semua pilihan ada di tangan mereka. Dan sejatinya ini adalah hal yang nggak untuk semua orang. Pernikahan datang dari dua latar belakang yang berbeda. Dan juga mungkin saja yang laki-laki ini nggak cukup untuk bisa memiliki satu power untuk bisa mengendalikan istrinya. Maka hal seperti ini pasti akan terjadi. Maka untuk kalian semua yang kebetulan ada di dalam hal yang sama. Si suami datang dari keluarga yang sederhana, istri datang dari keluarga yang lebih memiliki kekayaan. Terus kemudian dalam perjalanannya si suami ini terlihat lebih sering menjadi objek penderita. Dan akhirnya membuat sang suami ini nggak lebih bisa mengontrol istrinya. Maka kalian semua berada dalam kondisi yang sekarang ini kalian alami. Silakan hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya untuk membuka kartu untuk hubungan kalian ini. Banyak juga netizen yang bertanya-tanya bahwasanya, tapi apakah sebenarnya Arhan ini melakukan seperti ini terpaksa, padahal dia masih ada rasa terhadap Aziza dan sebaliknya? Mustahil kalau nggak ada rasa. Sebenarnya mereka berdua memiliki rasa. Dan juga pertengkaran-pertengkaran suami istri yang ada itu bukan artinya rasanya sudah hilang. Tapi rasa ini terus kemudian harus bercampur dengan rasa amarah dengan misalkan ini di sini. Merasa tidak dihargai. Merasa tidak meminta izin, merasa ada satu hal yang tidak dibicarakan, merasa bahwa si istri mungkin merasa bahwa sang suami ini nggak memiliki sebuah kekuatan untuk melindungi, nggak merasa pantas untuk diajak ke acara-acara bertabur bintang dan juga selebriti lainnya, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat mereka berdua mempertanyakan tentang pernikahan. Maka saya pikir rasa sayang dan cinta itu pasti ada, tapi rasa yang lain tadi saat ini lebih mengemuka. Ada yang bilang juga mungkin memang kandas pernikahan mereka berdua karena umur. Aziza sendiri masih sangat muda. Apakah karena umur? Bayangkan kalian seorang wanita cantik, memiliki banyak sekali penggemar dan juga followers, dengan ayah yang seorang anggota DPR sudah berapa kali menjabat dan sangat berpengaruh tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia dan di kotanya di Padang ya, atau di mana beliau? Padang kalau nggak salah. Padang. Atau Palembang. Dan terus kemudian kalian memiliki power yang sangat luar biasa, pengaruh yang sangat kuat, terus harus menikah dengan seseorang yang kebetulan ya seorang pemain bola, kebetulan timnasnya bagus dan terus terkenal, dan kebetulan juga merumput di luar negeri, yang mana kalian dijodohkan oleh netizen, terus kemudian kalian harus menikah. Maka saya ingin katakan bahwa sangat mungkin banyak hal-hal yang terus kemudian membuat bimbang, membuat ragu, dan akhirnya membuat ya bisa saja ini mereka berdua sudah menyepakati, tapi tembakannya ini diberikan kepada Arhan untuk meletuskan. Sehingga ya apa yang bisa dilakukan, kita doakan agar mereka berdua ini bisa melalui ini semua, membuka lembaran baru, dan saya pikir jika memang tidak akan bisa untuk disatukan, ada baiknya mereka sebaiknya ya berpisah saja. Untuk kalian semua sekali lagi yang memiliki kondisi yang serupa, jika ingin dibacakan silakan hubungi nomor di bawah sini. Dan harapan saya kalian tidak mencari-cari kesalahan siapapun yang sedang melakukan sesuatu yang mereka juga tidak inginkan ini tadi. Kita doakan mereka bisa menemukan jodoh yang lebih baik, yang akan lebih menyayangi, menghormati, dan juga setia sampai mati. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.